Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yakub Tahwil, NIM 22121136, kelas A2, Prodi Pendidikan Jasmani, semester 1. Tugas ujian tengah semester Ilmu Pendidikan. Dosen Hajeni SPD MPD. Saya akan menjelaskan manusia dan fitrah manusia. Yang pertama, hakikat manusia, dimensi manusia, dan ketiga, fitrah manusia dalam pendidikan. Hakikat manusia adalah makhluk yang memiliki harga dalam yang dapat menggerakkan hidupnya untuk memenuhi kebutuhannya. Hakikat manusia menurut para ahli, menurut Plato, hakikat manusia merupakan akhlak yang memiliki 3 unsur, yaitu roh, nafsu, dan rasio, di mana roh sebagai simbol kebaikan sedangkan nafsu sebagai simbol keburukan. Dan penggunaan kedua unsur tersebut kemudian dikontrol dan dikendalikan oleh rasio atau akal. Pada hakikat manusia terdapat 4 dimensi manusia yang dibawa lahir. Adapun dimensi-dimensi tersebut adalah dimensi keindividuan, dimensi kesosialan, dan dimensi kesusilan, dimensi keagamaan. Hubungan fitrah dengan pendidikan adalah potensi yang ada atau kemampuan jasmani dan rohani yang dapat dikembangkan dalam pendidikan. Hakikat pendidikan. Pengertian pendidikan. Ruang lingkup pendidikan. Pengertian pendidikan. Pendidikan adalah pembelajaran atau pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi kepada generasi berikut melalui pengajaran pelatih atau peneliti. Ruang lingkup pendidikan. Ruang lingkup adalah batasan banyaknya subjek yang tercangkup dalam sebuah masalah secara umum memiliki makna batas, tujuan, fungsi, dan landasan pendidikan. Tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu insan yang beriman serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berbudi pekerja luhur. Sosialisasi merupakan sarana untuk mewariskan, menyebarkan, dan melestarikan nilai, norma, budaya, dan kepercayaan di lingkungan kelompoknya. Tujuan agar anggota masyarakat di kelompok tersebut dapat menjaga nilai kebudayaan yang sudah ada sejak lama sehingga menjadi ciri khas dan karakteristik mereka. Tahapan pendidikan. Yang pertama, sepanjang hayat. Yang kedua, pranatal. Yang ketiga, pasca natal. Pendidikan sepanjang hayat adalah sebuah konsep yang menyatakan bahwa proses pendidikan dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja tanpa dibatasi oleh usia. Adapun beberapa aspek yang menandasari pendidikan sepanjang hayat sebagai berikut. Yang pertama, aspek ideologis, aspek psikologis, aspek filosofis, aspek pedagogis, aspek ekonomis, aspek sosiologis, aspek teknologi, yang terakhir aspek politis. Masalah pranatal merupakan masa waktu di mana manusia mengalami perkembangan untuk pertama kalinya atau bisa disebut dengan awal perkembangannya. Adapun fase-fase pranatal yang dapat kita ketahui: pemilihan, kehamilan, perjodohan, dan pernikahan. Pendidikan pasca-natal yaitu pendidikan yang dimulai secara lahir anak sampai mereka dewasa, bahkan sampai sehingga dunia yang kita kenal dengan sebutan pendidikan seumur hidup. Pendidikan pasca-natal terdiri atas 4 fase sebagai berikut. Yang pertama, fase bayi, fase kanak-kanak, fase remaja, fase dewasa. Lembaga pendidikan, lembaga normal. Yang kedua, lembaga informal. Yang ketiga, lembaga non-formal. Lembaga formal adalah lembaga yang resmi dan beranggotaan anggota yang resmi dan lembaga berbadan hukum. Contoh lembaga formal antara lain SD, SMP, SMA, universitas, pendidikan umum. Lembaga informal adalah lembaga yang tidak resmi dan memiliki keanggotaan yang tidak resmi.
juga, tetapi harus tetap berbedaan hukum-hukum supaya dalam mudah pelayanannya. Contoh informal antara lain yaitu teman sebaya, kelompok arisan, dan lain-lain. Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan normal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Contoh non formal antara lain lembaga, kursus pelatih, kelompok belajar, majelis taklim, dan lain-lain. Sekian dari video saya buat. Kalau ada salah, mohon dimaafkan. Billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.